Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Ifah Hakim. Saya mewakili Desa Bangunjaya. Saya siswi kelas 4 SDN 138-7 Bangunjaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan asal-usul kota Sarolangun. Secara geografis, Kabupaten Sarolangun terletak di bagian barat Provinsi Jambi, yaitu perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di jalur lintas Sumatera. Pada zaman dahulu, pusat pemerintahan kota Sarolangun berada di ujung Tanjung Saribulan, yang mana kepala dusunnya dipimpin oleh seorang Rio dengan gelar Datuk Baginda Tua. Waktu itu, sistem pemerintahan adalah sistem pintu gerbang, yang mana ketika ada tamu yang datang dari luar daerah, tidak boleh langsung datang ke ujung Tanjung Saribulan. Namun, harus menghadap dan melapor dulu pada Datuk Rio Depati Singodiloko yang merupakan kepala pemerintahan di Dusun Lidung yang terletak kira-kira 5 km ke hilir Sungai Tembesi. Suatu hari, ada 2 orang tamu yang berasal dari Dusun Suro, Musirawas. Kedua orang ini ingin bertemu dengan Rio Datuk Baginda Tua di ujung Tanjung dalam rangka silaturahmi dan belajar ilmu kesaktian. Karena sudah menjadi aturan, sebelum bertemu Rio Datuk Baginda Tua harus melapor dulu ke Rio di Dusun Lidung. Mereka melakukan perjalanan transportasi melalui sungai. Karena waktu itu untuk melakukan perjalanan transportasi jalan darat belum bisa karena masih semak belukar. Di tengah perjalanan, karena sudah malam, mereka beristirahat di sebuah hutan yang bernama Hutan Senangin. Sewaktu itu sedang beristirahat, mereka bertemu 2 orang penduduk desa. Di tengah perjalanan, karena sudah malam, mereka beristirahat di sebuah hutan yang bernama Hutan Senangin. Sewaktu sedang beristirahat, mereka bertemu 2 orang penduduk desa Lidung yang baru pulang dari hutan untuk mencari rotan. Dan terjadilah percakapan antara mereka. Oh loh, kamu berdua kok dari mana? Kami kok dari Dusun Suro Musirawas, Cik. Kamu tuh nak kemana? Kami kok nak ke Dusun Lidung, nak bertemu dengan Datuk Rio, Cik. Kamu tuh nak ngapo ketemu Datuk Rio? Kami kok nak minta izin, nak belajar ilmu kesaktian, Cik. Oh, Cak itu. Yolah, Pak Cik malam-malam macam ni dari mana? Kami dari ujung tu loh, nyari rotan. Nampak kamu udah di sini, singgahlah bentar. Oh iyalah kalau macam tu yo, kami nak bangsu balik lah yo. Kamu berdua nak saringan kami dah. Pak Cik, kami kok nak berehat bentar. Kelak kami laju lah. Kami balik dah yo. Mengetahui kedatangan tamu dari luar tersebut, 2 orang penduduk desa Lidung pun bergegas pulang dan melapor kepada Datuk Rio. Mereka pun menceritakan semuanya. Salam hormat kami Datuk. Yo, ada apa kira-kira, Pak? Iko baru balik dari hutan Senangin. Ada 2 orang nak bertemu dengan Datuk. Tapi kami tinggal deh 2 orang tu. Katanya nak berak bentar di hutan Senangin tu. Iya, kalau aku suruh aling-aling nyanyi 2 orang tu. Mendengar cerita 2 orang tadi, Datuk Rio pun langsung memberikan perintah pada aling-aling atau pesuluhnya untuk menjemput 2 orang tamu tersebut yang masih beristirahat di hutan Senangin. Setelah sampai di hutan, para pesuluh itu mencari keliling hutan, namun tidak menemukan 2 orang tamu tersebut. Namun, mereka harus mencari sampai ketemu, karena ini perintah Datuk Rio. Nah, sudah. Mana pula lah 2 orang tu kira-kira yo? Dah 2 hari kita nyari. Tak juga nampak batang itunya. Ayolah kita balik cah. Kalau kita kata be ke Datuk Rio, 2 orang tu pindah dari tempat berehatnya. Ayo balik cah. Dan pesuruh itu memutuskan untuk pulang kembali menghadap Datuk Rio
dan menyampaikan bahwa dua orang tamu tersebut telah pindah dari tempatnya. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa dua orang tamu yang berasal dari dusun Suro itu telah berpindah dan bermalam ke desa Ujung Tanjung Saribulan. Nah, berpindah dan bermalam dalam bahasa dusun disebut melamun. Karena peristiwa melamun ini terjadi di dusun Ujung Tanjung Saribulan, maka desa ini pun berubah nama menjadi Suro Melamun, yang diambil dari dua orang tamu yang berasal dari dusun Suro, dan Melamunnya diambil dari bermalam dan berpindahnya mereka ke dusun Ujung Tanjung Saribulan. Lama-kelamaan, karena disebabkan logat dan ejaan orang dusun, Suro Melamun pun berubah nama menjadi Sarolangun. Itulah cerita asal-usul kota Sarolangun. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi